Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mahendra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 202108. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari resume minggu kemarin. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang saudara pahami tentang kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Soal yang kedua yaitu bagaimana pemahaman saudara tentang kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Tujuannya melaksanakan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan KTSP. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pemahaman saudara tentang administrasi kurikulum pada tingkat nasional dan sekolah. Administrasi kurikulum adalah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah, apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program atau manajemen pendidikan fokus pada usahanya adalah terletak pada praktik belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya proses belajar mengajar. Administrasi kurikulum pada tingkat nasional adalah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap pengelolaan kurikulum secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu apa saja prinsip kurikulum, jelaskan. Prinsip-prinsip dari kurikulum adalah 1. Prinsip relevansi. Relevansi artinya serasi atau sesuai. Jadi, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa sekitarnya sehingga akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu, kemampuan, serta latar belakang anak.
Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat memasuki dunia kerja dan di masa yang akan datang. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka kontinuitas di sini adalah berhubungan yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang ingin dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas guru dalam mengajar dan efektivitas siswa dalam belajar. Soal yang kelima yaitu mengapa kurikulum di Indonesia berubah-ubah dan kurikulum apa yang dipakai di Indonesia saat ini. Kurikulum di Indonesia berubah-ubah karena kurikulum di Indonesia mengikuti perkembangan zaman, yaitu terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013, di mana pada kurikulum ini siswa diminta lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi, perubahan kurikulum pendidikan suatu tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan. Kurikulum yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Pemberlakuan kurikulum 2013 yaitu pada tahun ajaran 2013-2014 pada sekolah yang ditunjuk pemerintah maupun sekolah yang siap melaksanakannya. Urgensi pemberlakuan kurikulum 2013 adalah satu, butuh penekanan agar materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang kedua yaitu perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga yaitu masih sangat diperlukannya pendidikan karakter. Kelebihan kurikulum 2013 adalah siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua yaitu adanya penilaian dari semua aspek, meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam suatu program studi. Yang keempat yaitu adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Dan yang kelima yaitu kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, kurikulum ini sangat tanggap dengan fenomena perubahan sosial. Yang ketujuh yaitu standar penilaian keterampilan dan pengetahuan secara profesional. Yang ke-8 yaitu mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Dan yang ke-9 yaitu sifat pembelajaran yang sangat konseptual. Yang ke-10 yaitu buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap oleh pemerintah.
Sedangkan kelemahan dari kurikulum 2013 adalah guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi lagi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang keempat yaitu kurangnya keterampilan guru untuk merancang RPP. Yang kelima yaitu guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Yang keenam yaitu terlalu banyak materi yang dikuasai oleh siswa. Yang ke-7 yaitu beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah lebih banyak daripada di rumah. Baiklah, sekian jawaban dari resume saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.